Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 2 dari podcast Suara Rakyat akan membahas isu pilkada serentak dengan fokus studi kasus integrasi nasional. Dengan saya sendiri, Sinta Amelia Fitri sebagai moderator, adapun teman saya Salsabila dan Yohanes Riko sebagai mahasiswa. Dan ada pula Nunung Alwi dan Nasya Ambar sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu. Langsung saja tanpa berbasa-basi, kita undang ke Zoom bintang tamu kita yang hebat, yaitu mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Silakan kepada Mas Riko dan Mbak Salsabila untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selanjutnya, saya juga akan mempersilahkan kepada bintang tamu kita yang tidak kalah hebatnya, yaitu dari Badan Pengawas Pemilu, ada Ibu Nasya dan Ibu Nunung. Halo, selamat siang. Terima kasih Mbak Amel. Halo, selamat siang. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih juga Mbak Amel karena sudah diberi kesempatan untuk hadir dan memberi pendapat di acara podcast ini. Ya, terima kasih banyak juga sudah diundang ke dalam podcast Suara Rakyat ini. Iya, terima kasih kembali untuk semuanya yang bisa berkenan hadir di acara podcast kali ini. Kali ini saya sudah kedatangan kakak-kakak yang hebat ini dan perwakilan dari Bawaslu. Bagaimana kabarnya? Untuk kesibukan di tempat kerja dan perkuliahan masih lancar kan walaupun di era pandemi ini? Ya beginilah sih. Walaupun tidak terlalu banyak produktif, tetap kita jalanin. Dan semoga bisa secepatnya kembali normal sih. Iya benar, pengennya sih cepat kuliah kayak dulu lagi ya. Alhamdulillah kemarin sudah selesai mengurus kasus politik keuangan di pilkada. Alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar. Nah, ngomong-ngomong soal pilkada, menurut sudut pandang masing-masing pribadi, setelah digelarnya pertama kali itu sejak 2004, pemilihan kepala daerah, sudahkah berhasil melahirkan atau memunculkan kepala daerah yang berkualitas? Silakan untuk perwakilan dari mahasiswa terlebih dahulu untuk menyampaikan apresiasinya. Ya, menurut saya sendiri sih sebenarnya belum. Kenapa? Karena hal ini tuh mengindikasikan bahwa setiap pemilihan kepala daerah tidak hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, hasil pilihan rakyat, tetapi juga melahirkan segudang permasalahan baru, seperti ada para praktik politik uang yang semakin masif, pasif, serta konflik yang sangat banyak, sengketa, bahkan kerusuhan selalu membayangi penyelenggara pilkada. Betul sih, memang kondisi ini tidak terjadi di semua daerah karena ada kepala daerah yang berhasil memimpin daerahnya. Namun jika melihat data dari sejak tahun 2004, sudah ratusan lebih kepala daerah dan mantan kepala daerah yang menjadi tersangka atau dipidana dalam kasus korupsi dan tiap tahun terus meningkat. Hal ini tentu menjadi problem sehingga pilkada perlu dibenahi secara komprehensif. Nah, berarti kalau dari sudut pandang mahasiswa menganggap bahwa pilkada ini belum pernah melahirkan pemimpin yang berkualitas ya. Nah, namun bagaimana tanggapan dari Bawaslu mengenai hal ini? Dari berbagai problem penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, kami masih melakukan berbagai langkah konsolidasi dalam berdemokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi ini merupakan upaya dinamis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Persoalan lainnya tuh di ongkos pilkada yang terlalu tinggi yang harus dikeluarkan pada calon. Kerap terjadi politisasi dalam jabatan birokrasi, praktik politik uang yang sangat masif, dan banyak persoalan lainnya. Hal ini yang kemudian menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak berjalan dengan efektif. Wah, seru sekali ya. Baru awal pembicaraan sepertinya sudah timbul pro dan kontra. Nah, kita kupas lagi lebih dalam supaya lebih menarik.
Yang pertama dari Mas Riko terlebih dahulu itu terkait mungkin adakah kecurangan atau masalah dalam pemungutan suara sehingga banyaknya kepala daerah yang tidak berkualitas. Silakan kepada Mas Riko untuk menanggapinya. Ya, banyak sih sebenarnya. Contohnya tuh seperti politik uang ya, yang selalu tercium dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dan itu pun sudah telah dianggap sebagai bumbu penyedapnya. Nah, politik uang yang sejatinya merupakan proses suap menyuap telah bergeser menjadi kewajaran, bahkan bisa sampai tradisi sih bagi calon maupun masyarakat. Mungkin sebagian besar kepala daerah mementingkan modal dulu, baru melaksanakan kerjanya, Pak. Itu pun kalau memang ternyata. Nah, menurut Bawaslu, bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Dalam hal seperti ini, tentu saja terdapat kemungkinan untuk melakukan kecurangan dari berbagai partai politik. Karena dari pihak Bawaslu sendiri sudah menemukan 37 kasus dugaan pelanggaran politik yang sudah tersebar di 26 kabupaten atau kota dalam pemilihan kepala daerah pilkada 2020 kemarin. Nah, akibat dari politik uang ini mungkin suara rakyat jadi tergada ya. Calon yang terpilih pun belum tentu calon yang benar-benar ideal dan juga dikehendaki oleh rakyat. Lalu apa tindakan Bawaslu mengenai politik uang yang sudah menjadi kewajaran di warga negara ini? Nah, untuk itulah saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan undang-undang baru ini, diharapkan pilkada bisa lebih maju, lebih baik, dan lebih sempurna. Bahkan bisa mengurangi serta menghilangkan semua masalah-masalah yang muncul dalam pilkada. Baik, sekarang mungkin masuk ke sesi kesimpulan dari masalah yang kita ambil tadi. Mungkin dari perwakilan mahasiswa UTY atau Bawaslu, menurut kalian, adakah keterkaitan antara pemilu dengan integrasi nasional? Pertama, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu dari perwakilan mahasiswa. Silakan. Oh, menurut saya belum ada. Kalau dari sisi saya sendiri, sebagai mahasiswa, mungkin hal ini lebih membentuk persepsi masyarakat bahwa kualitas wakil-wakil partai politik yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif, termasuk pemerintah daerah yang belum amanah dan belum berintegritas. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, itu tuh ada 4 faktor utama yang menjadi penyebab persoalan integrasi partai politik. Nah, yaitu yang pertama, ketiadaan standar etik partai politik. Yang kedua, problematika pola rekrutmen dan kaderisasi partai politik. Yang ketiga itu pendanaan partai politik. Dan yang terakhir atau keempat itu ada tentang demokrasi internal. Itu sih kalau menurut saya. Kalau dari kami, pihak Bawaslu, tentu ada hubungan antara integrasi nasional dengan pemilu. Karena pemilu itu masyarakat menjadi lebih dekat dengan pemerintah melalui kampanye-kampanye yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu. Tetapi agar integrasi nasional dan pemilu berjalan dengan baik, perlu dari kita masing-masing untuk sadar diri untuk saling menjaga dan tidak melakukan kecurangan apapun. Salah satunya politik keuangan yang seperti sebelumnya yang sudah dibahas agar tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga integrasi nasional tetap akan terjaga dengan baik. Oke, baik. Mungkin secara keseluruhan untuk kesimpulannya itu sudah disampaikan dari pihak Bawaslu dan perwakilan mahasiswa ya. Tapi untuk harapan ke depannya mungkin pilkada serentak itu berikutnya itu tidak hanya baik secara prosedur, namun juga harus menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang mampu berpihak kepada rakyat. Karena demokrasi itu bernilai jika menghasilkan pemimpin yang mampu menciptakan peluang, pembangunan dan pelayanan publik lebih baik lagi bagi rakyatnya. Bukan sebaliknya memecah dan membelah warga. Mari bersama jaga dan kawal integrasi pilkada kita. Terima kasih kepada bintang tamu kita, Mbak Salsabila dan Mas Riko dari perwakilan mahasiswa UTY, dan juga kepada Ibu Nasya dan Ibu Nunung dari perwakilan Badan Pengawas Pemilu. Sampai jumpa lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.